Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Khalifah Rashidun. 4 Khalifah pertama kerajaan Islam Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali disebut sebagai Khalifah Rashidun oleh arus utama Muslim Sunni. Masa jabatan mereka dimulai dengan wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, ketika Abu Bakar mengambil gelar Khalifah, penerus Nabi, meski bukan kelanjutan dari kenabian itu sendiri, dan berakhir dengan pembunuhan Khalifah Ali pada tahun 661 Masehi. Pada masa pemerintahannya, pasukan Islam menyatukan semenanjung Arab di bawah panji iman mereka dan kemudian menaklukkan sebagian Kekaisaran Bizantium dan seluruh Kekaisaran Sasania. Penaklukan yang cepat dan permanen ini dihentikan pada masa pemerintahan Khalifah Rashidun yang terakhir Ali, yang menghabiskan sebagian besar masa pemerintahannya dalam perang saudara, dan yang oleh kelompok Syiah dianggap sebagai satu-satunya pewaris sah Muhammad. Para Khalifah Rashidun memperkenalkan sistem administrasi yang inovatif, dan meskipun mereka gagal memperoleh kekuasaan tertinggi, sistem mereka tetap dijalankan dan dibentuk agar sesuai dengan kebutuhan zaman oleh para penguasa berikutnya hingga tahun 1924 Masehi. Wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi merupakan sebuah kehilangan yang tragis bagi para pengikutnya, bahkan banyak yang tidak mau menerima kepergiannya. Karena Muhammad mengaku menerima wahyu ilahi, para pengikutnya kini khawatir bahwa mereka tidak lagi dibimbing oleh kekuatan ilahi. Permasalahan yang lebih praktis juga muncul karena Muhammad tidak menunjuk ahli waris untuk jabatannya, dan dia juga tidak mempunyai ahli waris alami. Segera setelah kematian Muhammad, banyak suku Arab menyatakan bahwa perjanjian mereka dengan Muhammad bersifat pribadi dan mereka tidak merasa berkewajiban terhadap Islam. Ini disebut sebagai riddah murtad dalam bahasa Arab. Lebih buruk lagi, banyak orang mulai mengklaim gelar Nabi. Namun, semasa hidupnya, Muhammad telah menjelaskan dengan jelas kepada para pengikutnya bahwa ia adalah Nabi Tuhan yang terakhir sehingga orang-orang ini adalah penipu di mata umat Islam. Abu Bakar, orang kepercayaan Muhammad dan laki-laki pertama yang masuk Islam, menggalang dukungan mayoritas umat Islam dan mengambil gelar Khalifah, artinya penerus Nabi. Klaimnya bukannya tidak terbantahkan, karena sekelompok orang mendorong Ali sebagai satu-satunya calon khilafah yang sah, namun otoritas Abu Bakar menang. Orang-orang murtad dan nabi-nabi palsu merupakan ancaman nyata terhadap keberadaan Islam. Yang paling menonjol dan paling kuat di antara mereka adalah Musailamah, pembohong besar, sebagaimana ia disebut oleh umat Islam. Jazirah Arab sekali lagi telah terpecah belah, dan jika pihak-pihak ini bersatu melawan musuh bersama, Madinah dan Mekah, maka kerajaan Islam akan hancur sejak awal berdirinya. Abu Bakar menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin alami, beliau menyerukan semua laki-laki beriman yang berbadan sehat untuk berperang dalam jihad. Dia tahu bahwa meskipun jumlah musuhnya lebih banyak, mereka terpecah belah, dan dia menggunakan kesempatan ini semaksimal mungkin. Dia membagi tentara muslim menjadi beberapa korps dan mengirim masing-masing korps untuk menaklukkan bagian tertentu di Jazirah Arab. Perang ini dikenal sebagai Perang Riddah. Jenderal yang paling menonjol dalam perang ini adalah Khalid ibn al-Walid, yang mengalahkan pasukan Musailamah, meski kalah jumlah, dalam pertempuran Yamama, di mana Musailamah juga terbunuh. Pada akhir Perang Riddah, seluruh Jazirah Arab bersatu di bawah panji Islam, dan karena hal ini, Abu Bakar disebut sebagai pendiri Islam kedua, menurut sejarawan John Joseph Saunders. Mengetahui bahwa orang-orang Arab hidup dengan aturan retribusi dan bahwa suku-suku yang ditaklukkan dengan kekerasan ingin membalas dendam, Abu Bakar memutuskan untuk mengarahkan energi mereka ke tempat lain. Dia tahu persis kemana harus pergi selanjutnya, wilayah tetangga Suriah dan Irak yang masing-masing berada di bawah kekuasaan Bizantium dan Sasania. Karena kedua kerajaan ini telah kehabisan tenaga karena peperangan yang tiada henti, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Abu Bakar sedang beruntung. Dia mengirim pasukan ke kedua provinsi ini untuk memperluas kekuasaannya atas suku-suku Arab yang menghuninya. Khalid dikirim ke Irak, di mana ia sangat sukses, meskipun ia berhasil membunuh tentara yang ditawan dengan cara yang cukup brutal. Sementara itu, kampanye di Suriah juga membuahkan hasil.
Kaisar Bizantium Heraklius menyadari bahwa serangan ini bukan sekadar serangan dan bersiap untuk melakukan serangan balik yang efektif. Merasakan hal tersebut, Abu Bakar memerintahkan Khalid meninggalkan Irak dan pindah ke Suriah. Khalid kemudian menunjukkan kejeniusan militernya, ia memilih sendiri orang-orang terbaiknya dan menyuruh beberapa ekor unta meminum air dalam jumlah banyak secara paksa. Ia kemudian melakukan perjalanan jauh ke Suriah, melalui gurun tandus, tanpa jejak, dan tanpa air. Ia menyembelih seekor unta setiap hari untuk memuaskan rasa laparnya, kehausan anak buahnya selama perjalanan mereka. Ketika memasuki Suriah, ia mulai menyerbu wilayah Bizantium dan kemudian menggunakan kekuatan gabungan Muslim untuk mengalahkan Bizantium dalam pertempuran Ajnadain yang semakin memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Abu Bakar tidak hidup cukup lama untuk menikmati keberhasilan ini, karena ia meninggal karena sebab alamiah segera setelahnya. Abu Bakar mendapat dukungan dari banyak orang berpengaruh, salah satu dari orang-orang tersebut adalah Umar bin Khattab, sahabat senior Muhammad, yang dikenal karena sifatnya yang berapi-api dan pendiriannya yang teguh terhadap keadilan. Abu Bakar lebih memilih dia sebagai penerusnya, dan wajar jika setelah kematiannya, Umar menjadi khalifah berikutnya. Dia menambahkan kalimat, Panglima orang beriman, setelah gelarnya. Umar melanjutkan kampanye Abu Bakar, dan tahun 636 Masehi membawa dua kemenangan besar bagi kekhalifahan. Tentara Muslim, di bawah Sa'id ibn Abi Waqqas, mengalahkan serangan balik besar-besaran Sasania dalam pertempuran Al-Qadisiyah. Sebagai akibat langsungnya, pertempuran ini membuat seluruh Irak berada di bawah kendali Muslim. Pasukan Khalid ibn al-Walid menghancurkan Bizantium di pertempuran Yarmouk. Secara teknis pasukan tersebut berada di bawah komando seorang senior bernama Abu Ubaidah, namun keahlian Khalid menyelamatkan situasi tersebut. Levant sekarang berada di bawah kendali Rashidun. Abu Bakar mendapat dukungan dari banyak orang berpengaruh, salah satu dari orang-orang tersebut adalah Umar bin Khattab, sahabat senior Muhammad, yang dikenal karena sifatnya yang berapi-api dan pendiriannya yang teguh terhadap keadilan. Abu Bakar lebih memilih dia sebagai penerusnya, dan wajar jika setelah kematiannya, Umar menjadi khalifah berikutnya. Dia menambahkan kalimat, Panglima orang beriman, setelah gelarnya. Kota Yerusalem diserahkan secara damai dan tanpa pertumpahan darah kepada Umar, secara pribadi, pada tahun 638 Masehi. Umar juga menurunkan Khalid dari jabatan jenderalnya pada hari pencapaian terbesarnya, dan langkah ini telah banyak diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa Umar punya masalah pribadi dengan Khalid dan Umar, yang tidak fleksibel dalam parameter keadilan, tidak siap berkompromi, karena prestasinya baru-baru ini di medan perang. Namun demikian, jelas bahwa Umar lebih memilih Abu Ubaidah sebagai calon pewarisnya, namun Abu Ubaidah meninggal pada tahun 639 Masehi karena wabah penyakit yang melanda Suriah dan Syam. Selama 10 tahun pemerintahannya, Umar mempertahankan kekuasaannya dengan ketat. Hingga hari ini, ia mungkin dikenang sebagai Khalifah Rashidun yang paling terkenal, dan sejarawan J.J. Saunders menyebutnya sebagai pendiri sebenarnya kerajaan Arab. Dia memperkenalkan Diwan, sebuah birokrasi primitif, yang bertanggung jawab membayar gaji dan pensiun para prajurit. Umar juga melindungi penduduk lokal yang baru ditaklukkan dari penjarahan tentaranya dengan memisahkan angkatan bersenjata dari penduduk lainnya di kota-kota garnisun seperti Fustat di Mesir, dan Kufah dan Basra di Irak. Beliau memperkenalkan banyak reformasi dan institusi yang belum pernah dialami oleh bangsa Arab sebelumnya, seperti kepolisian, pengadilan, dan parlemen. Beliau bahkan memperkenalkan kalender Islam, yang dimulai dari tahun Hijrah 0H0, setelah Hijriah. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Namun dari semua kualitas yang dimilikinya, tidak ada yang lebih terpuji selain kesalehan dan kecintaannya pada keadilan, yang membuatnya mendapatkan gelar Farouk. Sebuah cerita umum yang sering dikaitkan dengannya menyatakan bahwa salah satu putranya dikatakan telah dituduh melakukan perzinahan. Saksinya adalah seorang wanita yang mengaku sebagai orang yang pernah melakukan hal tersebut. Umar memerintahkan putranya sendiri untuk dicambuk, namun anak malang itu tidak dapat menerimanya dan meninggal. Belakangan tuduhan itu terbukti salah. Umar pun diliputi kesedihan namun tidak melakukan balas dendam terhadap putra kesayangannya.
Setelah kematian Abu Ubaidah, ia menunjuk Muawiyah sebagai gubernur baru Suriah pada tahun 639 Masehi, yang kemudian mengangkat klannya, Umayyah, ke status kekhalifahan pada tahun 661 Umar dibunuh, sebagai tindakan balas dendam, oleh seorang budak Persia bernama Lulu pada tahun 634 Masehi, yang dipermalukan oleh kekalahan Persia. Di saat-saat terakhirnya, Umar menunjuk sebuah komite yang terdiri dari 6 anggota untuk memilih penggantinya. Mereka mempersempit pilihan menjadi 2 orang, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Utsman terpilih sebagai penggantinya. Dia berasal dari klan kaya Umayyah dan teman dekat Muhammad, dan dia juga dihormati dengan gelar Ghani, yang murah hati, atas tindakan amalnya. Masa pemerintahan Utsman bukannya tanpa keberhasilan militer. Seluruh Mesir dikonsolidasikan, wilayah tambahan Persia diperoleh, dan upaya Bizantium untuk merebut kembali wilayah yang hilang berhasil digagalkan, ironisnya dengan bantuan penduduk lokal yang lebih suka berada di bawah kekuasaan Muslim. Memerintah karena mereka telah ditindas dengan kejam oleh mantan tuan mereka. Terlepas dari semua keberhasilannya, Utsman tidak sepopuler para pendahulunya di kalangan masyarakat. Ketika biaya perang terus-menerus membebani bangsa Arab, harga-harga meningkat dan permasalahan sosioekonomi lainnya muncul, dan hal ini membuat marah masyarakat umum. Terlebih lagi, Utsman disalahkan karena mengangkat sanak saudaranya sendiri ke posisi-posisi penting, dan ia juga dituduh melakukan penistaan agama, sebuah tuduhan yang terbukti salah setelah kematiannya. Popularitasnya yang menurun, dan penolakannya untuk menggunakan kekuatan militer untuk menumpas orang-orang yang mulai memberontak terhadapnya dengan dalih bahwa ia tidak akan menumpahkan darah umat Islam, akhirnya menyebabkan kematiannya. Khalifah dibunuh di rumahnya sendiri, pada tahun 656 Masehi, oleh tentara pemberontak dari garnisun kota Fustat. Dia sedang membaca Al-Quran ketika penyerangnya menyerangnya. Istrinya, Naila, mencoba menyelamatkannya tetapi tidak dapat melakukannya. Dia berusaha menangkis pedang si pembunuh dengan tangan kosong dan jari-jarinya terpotong. Dia lemah secara politik, namun seorang pria yang jujur dan lembut. Sepupunya, Muawiyah, telah menawarinya perlindungan penuh di Suriah, namun Utsman menolak meninggalkan kota Madinah tempat nabinya berjalan dan tinggal. Ali, yang hingga saat itu masih berada di bawah bayang-bayang para seniornya, akhirnya menjadi khalifah berikutnya, namun persatuan umat Islam telah mati bersama Utsman. Muawiyah, yang sekarang menjadi kepala klan Bani Umayyah, sangat ingin membalas dendam, namun Ali gagal memberikan keadilan kepada pendahulunya yang telah meninggal, karena meningkatnya kerusuhan dan destabilisasi. Tidak puas dengan apapun yang kurang dari keadilan, Muawiyah bersama banyak tokoh muslim lainnya menyatakan pemberontakan terbuka. Perang Saudara Pertama Kerajaan Islam, fitnah pertama dimulai. Pada tahun 656 Masehi, Ali menghadapi pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, istri bungsu Nabi Muhammad, di Basra. Meskipun ia menang dalam apa yang kemudian disebut sebagai pertempuran unta, dan tidak ada lagi yang bisa ia lakukan dalam situasi itu, reputasinya sangat ternoda karena ia kini disalahkan karena telah menumpahkan darah kaum muslim, sesuatu yang pernah dilakukan Utsman. Menolak melakukannya. Dia kemudian bergerak ke Suriah, di mana, pada tahun berikutnya, dia menghadapi Muawiyah dalam pertempuran Siffin, yang berakhir dengan jalan buntu. Muawiyah terus menentang otoritas Muawiyah. Dia mendapat dukungan penuh dari Suriah, Levan, dan Mesir. Ali juga membuat langkah kontroversial dengan memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, sebuah kota garnisun di Irak modern. Ali gagal sebagai penguasa, perluasan kekaisaran telah terhenti dan kaum muslim kini saling bermusuhan. Meskipun ia mendapatkan ketenaran anumerta yang belum pernah terjadi sebelumnya karena keterlibatannya dalam ideologi Islam Syiah, reputasinya pada saat itu berada pada titik terendah di antara rakyatnya. Banyak dari mereka mulai meninggalkannya. Ketika Ali masih memerintah di Kufah, Muawiyah sendiri telah mendeklarasikan khalifah di Yerusalem. Kerajaan Islam mempunyai 2 khalifah sekaligus. Hal ini berubah ketika Ali dibunuh oleh kelompok ekstremis bernama Khawarij. Kaum Khawarij awalnya adalah sekutunya, namun keputusan akhirnya untuk mencapai kompromi dengan Muawiyah membuat mereka marah.
Ali menghukum pengkhianatan kaum Khawarij dengan menyerang mereka dengan kekuatan militer penuh, dan kini kelompok ekstremis ini berlomba-lomba membalas dendam. Mereka membunuh Khalifah ketika dia sedang salat berjamaah pada tahun 661 M. Dia belum mencapai banyak prestasi sebagai penguasa, namun baik Muslim Sunni maupun Syiah sepakat bahwa Ali adalah orang baik dan seorang Muslim sejati. Dia memang membuat kesalahan dalam penilaian selama masa jabatannya yang mengakibatkan kerugian besar baginya, namun sampai hari ini, dia dihormati karena kesalehan, kebijaksanaan, dan keberaniannya di medan perang, dan dia mendapat julukan Asad Allah, singa Tuhan. Kaum Khawarij juga pernah berusaha membunuh Muawiyah, namun ia selamat hanya dengan luka ringan dan kemudian mendirikan dinasti Umayyah. Ketidakstabilan kekaisaran di bawah Khalifah Rashidun harus dibalik, Bani Umayyah memerintah dengan tegas, pemberontakan ditumpas dengan kekerasan dan provinsi-provinsi yang memberontak dikendalikan oleh serangkaian gubernur yang kejam namun setia. Bani Umayyah juga memperkenalkan sistem pemerintahan dinasti kepada bangsa Arab dan di bawah pemerintahan mereka pula kesultanan mencapai puncaknya. Meskipun prestasi politik dan militernya dibayangi oleh para penerusnya, para Khalifah Rashidun tetap dihormati sebagai khalifah terbaik oleh umat Islam saat ini karena kesalehan mereka. Meskipun sistem mereka tidak stabil, mereka meletakkan dasar bagi kekhalifahan Islam yang akan bertahan selama berabad-abad setelah kematian mereka. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.